Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Akbar Triputranto dengan NPM 24106312500002 dari kelas 3A Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu aplikasi software perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Tapi sebelum itu mungkin kita bakalan membahas dulu apa sih pajak itu. Kalian semua pasti tahu fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, halte bis, ataupun taman kota. 5 hal yang tadi saya sebutin itu merupakan fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah. Dari mana sih datangnya dana fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah? Nah, fasilitas pemerintah itu didapatkan dari pajak yang kita keluarkan untuk negara. Dana tersebut dikumpulkan sama yang namanya APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN terdapat 3 sumber untuk mendapatkannya. Yang pertama yaitu adalah pendapatan negara dari pajak, kemudian pendapatan negara dari bukan pajak, dan pendapatan dari dana hibah. Dari ketiga sumber yang didapatkan oleh APBN, pendapatan dana dari pajak ini merupakan dana yang paling besar, itu sekitar lebih dari 80%, yang mana dapat dikatakan dana dari pajak ini merupakan tulang punggung dari negara Indonesia kita. Nah, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita sebagai insan muda, sebagai generasi penerus bangsa harus bisa berkontribusi untuk negara, salah satunya itu dengan patut atau taat dengan membayar pajak. Nah, siklus membayar pajak sendiri itu bukan kita memberikan pajak dan langsung mendapatkan imbalan langsung kepada kita, tapi ada siklusnya nih teman-teman. Bisa dilihat pada layar teman-teman semua bahwasanya pada tahap pertama kita akan membayar pajak terlebih dahulu ke instansi terkait yang ada di pemerintahan. Kemudian, dana yang kita salurkan melalui pembayaran pajak tersebut akan disimpan ke APBN yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, dari APBN ini kemudian akan disalurkan ke instansi daerah ataupun instansi pemerintahan pusat nih teman-teman. Tidak langsung dirasakan oleh kita, tapi disalurkan ke instansi-instansi pemerintahan terlebih dahulu, baik itu pusat maupun daerah. Nah, baru nih dari pemerintahan akan dibuat atau disalurkan ke fasilitas-fasilitas umum yang sampai saat ini kita rasakan efeknya, baik itu sekolah ataupun rumah sakit. Nah, pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian dan masyarakat Indonesia nih. Ada 3 fungsi utama pajak. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai negeri, subsidi, dan infrastruktur. Jadi, guru, polisi, dan semua pegawai negeri instansi pemerintahan itu sebenarnya gajinya itu dari kita nih teman-teman. Kita menggaji mereka. Jadi mereka-mereka ini seharusnya bisa lebih care dan lebih peduli kepada kita karena kitalah yang menggaji mereka, seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua dari pajak sendiri itu adalah membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan melalui insentif pajak. Dan yang terakhir, fungsi pajak sendiri adalah mendistribusikan pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui program sosial yang dibiayai. Terdapat 5 jenis pajak di Indonesia. Yang pertama ada pajak penghasilan atau yang kita kenal sebagai PPH.
PPh ini merupakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak, termasuk gaji, usaha, dan juga investasi. Contoh dari PPh ini adalah seperti PPh pasal 21 yaitu potong gaji karyawan, kemudian PPh pasal 23 jasa, dan PPh pasal 25 angsuran tahunan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pasti kita sering banget kan mendengar kata PPN ketika kita makan di restoran-restoran yang ada di mall, atau kita membeli barang ataupun mainan yang ada di toko-toko. Jadi PPN itu merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa dengan tarif umum 11% sejak 2022 nih teman-teman. Contoh dari PPN ini seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Seperti membeli barang di mall, membeli makanan di mall, ataupun kita menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran ataupun penyedia jasa yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian jenis pajak yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM ini adalah pajak tambahan atas barang mewah. Contohnya itu Raffi Ahmad kan dia mengkoleksi berbagai mobil mewah seperti Lamborghini, Tesla, dan semacamnya. Nah, barang-barang tersebut, mobil-mobil mewah tersebut itu terdapat pajaknya nih teman-teman. Yang keempat ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi pajak PBB ini merupakan pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Contohnya itu dikelola oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Ini biasanya orang-orang tua kita atau mungkin kita sendiri sering membayar per bulan, bukan per bulan, per masanya, ada masanya gitu untuk kendaraan yang sering kita gunakan ke kampus seperti motor ataupun mobil. Oke, kemudian ada sistem perpajakan digital di Indonesia. Seiring kemajuan teknologi, DJP telah mengimplementasikan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Reformasi ini dimulai sejak 2014 dengan peluncuran layanan online dan terus berkembang hingga 2025 dengan integrasi sistem baru. Digitalisasi kemungkinan WP melakukan segala proses pajak secara online, mengurangi kunjungan ke kantor pajak, dan mempercepat verifikasi seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan teknologi, Indonesia nggak mau ketinggalan dengan mengintegrasikan sistem yang ada di Indonesia termasuk perpajakan. Pemerintahan membuat sistem yang namanya DJP atau yang kita kenal dengan Direktorat Jenderal Perpajakan. Aplikasi tersebut dapat digunakan bebas di website yang bisa kita akses di Google nih teman-teman. Aplikasi dan layanan digital DJP. DJP menyediakan berbagai aplikasi resmi untuk memfasilitasi proses perpajakan pada 2025. Fokus utama adalah integrasi melalui sistem baru bernama Coretax DJP yang dirilis pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Coretax mengintegrasikan seluruh layanan seperti registrasi, pelaporan, dan pembayaran dalam satu sistem efisien dengan 7 manfaat utama: kemudahan akses, keamanan data, otomatisasi hitung pajak, integrasi data lintas instansi, pemantauan real-time, dukungan AI untuk konsultasi, dan pengurangan birokrasi. Ini menjadi platform utama yang menggantikan atau menyatukan layanan sebelumnya. Oke, mungkin penjelasan dari layanan digital DJP ini segitu dulu. Kita langsung review aplikasinya nih, teman-teman. Oke, kita sudah ada di laman login dari software aplikasi Direktorat Jenderal Pajak, yang mana untuk login ini kita perlu daftar terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman mau daftar bisa mengklik di tombol yang ada di sini, daftar di sini. Nanti teman-teman harus mendaftarkan dan memasukkan NPWP teman-teman nih. Jika teman-teman sudah selesai daftar, teman-teman bisa langsung login di fitur ini.
Nah, karena saya sebagai mahasiswa dan belum memiliki NPWP, jadi saya tidak perlu untuk login dan hanya cukup untuk mereview aplikasinya saja melalui halaman utama. Jadi kita langsung aja pergi ke halaman utama dari aplikasi DJP ini, teman-teman. Teman-teman bisa mengklik tombol biru bertuliskan kembali ke halaman utama. Oke, langsung aja kita klik. Mohon ditunggu teman-teman loading karena jaringan di sini sedikit lag ya. Oke, kita udah ada di laman utama dari software aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Pop-up yang pertama kali muncul ada banner bertuliskan awas penipuan. Kita klik OK saja. Di sini dapat teman-teman lihat bahwasanya ada banner yang ditampilkan baik itu HUT RI kita yang ke-80, juga segala promosi-promosi yang ada di DJP ini ya. Kalau kita lihat ke bawah, banyak sekali tulisan-tulisan di sini peraturan perpajakan. Jadi jika teman-teman mau teredukasi, misalkan teman-teman belum tahu nih peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, bagaimana kerjanya, cara kerjanya, dan takut salah, teman-teman bisa banget baca-baca dulu di peraturan perpajakan ini. Ini ada 4 teratas, dan jika teman-teman mau melihat lebih banyak, bisa klik lihat semua aja, nanti bakal muncul segala peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Jika kita scroll ke bawah lagi, di sini ada info-info pajak nih. Pengumuman mulai dari lomba tutur pajak tahun 2025. Jika teman-teman tertarik ikut lombanya, teman-teman bisa mengklik pengumuman ini. Banyak sekali ya teman-teman. Juga bisa melihat semuanya jika teman-teman mau. Dan di sebelah kanannya ada artikel dan berita yang disediakan oleh software aplikasi DJP ini. Jika teman-teman mau update nih seputar berita-berita yang pasti masih berkaitan dengan perpajakan, teman-teman bisa akses aja nih fitur yang ada di DJP ini. Banyak sekali berita yang ditawarkan, mulai dari memahami ilmu dan seni pemeriksaan pajak dan setetes harapan di bulan vitamin A, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa mengklik lihat semua. Oke, cukup lengkap ya untuk fitur yang disediakan oleh software ini. Mungkin kita langsung aja review layanan digital yang disediakan oleh software ini ya teman-teman. Jadi saya bakalan lebih memfokuskan untuk mereview layanan digital yang disediakan oleh software DJP ini. Ada 6 fitur yang disediakan, kita akan mencobanya satu persatu mulai dari informasi Koretax DJP ya teman-teman. Kita klik dulu. Mohon ditunggu ya teman-teman, agak sedikit nge-lag. Mohon ditunggu ya teman-teman, agak sedikit nge-lag. Oke, kita sudah di laman fitur Koretax DJP. Layanan ini tuh menyediakan informasi resmi mengenai sistem inti administrasi perpajakan atau Koretax, yaitu sistem baru DJP yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital nih. Di sini ada video edukasi yang dapat teman-teman lihat di aplikasi YouTube. Juga di sini ada keterangan lengkapnya ya. Koretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Serta di sini ada panduan ringkas Koretax DJP. Teman-teman bisa akses satu persatu jika teman-teman ingin dipandu oleh software ini. Lengkap sekali ya, buku panduan singkat implementasi bagi wajib pajak dan sebagainya. Di sini juga ada handbook tutorialnya Koretax nih teman-teman. Koretax. Wow, sangat amat lengkap. Di sini juga ada keterangan tertulis dan siaran pers. Dijelaskan juga manfaat dari Koretax. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas layanan, dan yang terakhir peningkatan kemampuan analisis data.
Jadi fitur-fitur yang ada di DJP ini sangat mengedukasi bagi kita yang minim pengetahuan akan pajak. Jadi aplikasi ini sangat mencerahkan kita akan hal itu. Mungkin kita akan langsung next saja ya ke fitur yang berikutnya. Mohon ditunggu teman-teman, untuk fitur yang berikutnya kita bakalan menggunakan kalkulator pajak nih teman-teman. Mohon ditunggu teman-teman. Jadi kalkulator pajak ini merupakan fitur berbasis digital untuk menghitung estimasi kewajiban pajak yang harus dibayar sesuai aturan yang berlaku. Misalkan kita punya sebuah toko mainan yang menjual barang mainan kita. Kita punya toko mainan, karena kita punyanya toko mainan, jadi mungkin kita bakal pakai PPN nih. Kita menjual barang mainan kita seharga 10 juta dan tarif yang dikenakan oleh pajak ini sebesar 11%. Jadi PPN-nya itu sekitar 1.100.000, dapat teman-teman lihat. Jadi harga setelah PPN-nya adalah 11.100.000 nih teman-teman. Wah, sangat bermanfaat sekali ya untuk kalkulator pajak. Oke, yang selanjutnya kita bakalan mereview fitur saluran pengaduan. Kita klik terlebih dahulu fitur tersebut. Jadi fitur ini merupakan kanal resmi yang disediakan DJP untuk masyarakat atau wajib pajak dalam menyampaikan keluhan, aduan, ataupun laporan terkait pelayanan dan sistem perpajakan nih teman-teman. Bisa kita scroll, banyak sekali layanan saluran yang disediakan sama software DJP ini, mulai dari telepon, email, Twitter, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi kalau ada kendala ataupun keluhan, teman-teman bisa banget nih langsung menghubungi saluran pengaduan pelayanan yang sudah disediakan oleh software DJP ini. Untuk fitur yang selanjutnya ada aplikasi Kunjung Pajak. Untuk aplikasi Kunjung Pajak ini sendiri merupakan layanan pendaftaran antrean online bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan langsung di kantor pelayanan pajak atau KPP nih teman-teman. Ini dapat mengurangi antre panjang di KPP, kemudian memudahkan wajib pajak mengatur waktu kunjungan. Jadi di fitur ini teman-teman bisa banget meminimalisir sama yang namanya antrian nih teman-teman. Oke, kita bakalan coba untuk fitur yang berikutnya. Ada fitur informasi kurs pajak, bakal kita pencet terlebih dahulu fitur ini. Jadi fitur ini merupakan layanan yang menyediakan kurs resmi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk keperluan perpajakan nih teman-teman. Fitur ini penting untuk transaksi lintas negara seperti ekspor-impor, juga menghindari perbedaan kurs dalam perhitungan pajak. Dapat dilihat di layar teman-teman semuanya bahwasanya banyak sekali mata uang yang tersedia yang dapat teman-teman lihat di software DJP ini, seperti dolar Amerika Serikat USD itu bernilai 16.289 dengan perubahan sekitar 77,00. Ada dolar Australia, Kanada, Denmark, Hong Kong, Malaysia, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Singapura, Swedia, dan masih banyak lagi dengan keterangannya masing-masing. Dapat juga teman-teman download dan baca melalui PDF. Sangat amat informatif dan berguna sekali untuk fitur ini.
Oke, kita bakalan coba untuk fitur terakhir, yaitu fitur layanan informasi publik. Mohon ditunggu teman-teman, agak sedikit nge-lag jaringan di sini. Fitur terakhir adalah layanan informasi publik. Jadi, fitur ini merupakan layanan yang memberikan akses informasi publik kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Loh, kenapa ini? Your connection isn't private. Sepertinya ada sedikit gangguan, mohon maaf. Ini kenapa ya? Not secure. Tidak dapat diakses fiturnya. Padahal fitur yang lainnya tidak bermasalah, tapi fitur yang satu ini agak sedikit trouble. Yang intinya, fitur ini tuh meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DJP, juga memberikan hak masyarakat untuk tahu informasi perpajakan. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa saya review secara langsung karena di websitenya juga bermasalah nih teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi perpajakan, juga review aplikasi software DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat dimengerti, juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita sebagai generasi muda harus dapat berkontribusi untuk negara, khususnya di bidang perpajakan. Saya Akbar Triputranto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.